Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah Islam yang kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau juga digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin dan termasuk salah satu dari As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq yang artinya sang pembeda antara yang benar dan yang salah. Selama kurang lebih 10 tahun dan 6 bulan Umar menjabat sebagai khalifah, Islam mengalami banyak kemajuan dan kejayaan. Meskipun mengemban amanah sebagai pejabat dan pemimpin Islam, Umar bin Khattab tidak pernah menumpuk kekayaan dan berfoya-foya. Khalifah Umar lebih memilih untuk hidup sederhana, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain bersifat sederhana, Umar bin Khattab juga memiliki sifat-sifat mulia yang lain, yang tentunya dapat kita teladani, antara lain cerdas, amanah, adil, dan pemberani. Khalifah Umar bin Khattab juga sangat bertanggung jawab atas apapun yang diberikan kepadanya. Kali ini kelompok kami akan membawakan sebuah kisah singkat mengenai keteladanan Umar bin Khattab yang berjudul Teladan Umar bin Khattab sebagai Khalifah. Suatu ketika, Umar bin Khattab pernah berkirim surat dengan Raja Romawi untuk mengajaknya masuk Islam. Namun, saat itu Raja Romawi masih enggan dengan ajakan Umar bin Khattab. Sehingga sang raja mengirim Perdana Menterinya sebagai utusan untuk menemui Umar bin Khattab dan menyampaikan upeti berupa emas yang diletakkan di beberapa peti. Menteri tersebut datang bersama beberapa pengawalnya menuju kota Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Kita sudah sampai di kota Madinah, Tuan. Benar, tapi di manakah istana pemimpin Islam? Sepertinya sudah tidak jauh lagi dari sini, Tuan. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan. Menteri dari Romawi bersama pengawalnya terus berkeliling Madinah untuk mencari letak istana khalifah. Menteri tersebut merasa heran karena tidak kunjung menemukan istana megah sang khalifah. Di manakah sebenarnya istana pemimpin Islam itu? Kita telah berkeliling di Madinah, namun tidak melihat satupun bangunan megah di sini. Tuan benar, Madinah sangat berbeda dengan di Romawi. Siapa yang datang ke Romawi bisa langsung melihat kemegahan istana Romawi. Namun di sini bangunan rumah semuanya sama, tidak ada yang terlihat seperti istana. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain bertanya kepada orang sekitar sini, Tuan. Baiklah. Hei Muslim, Iya, ada apa memanggil saya? saya ingin bertanya, di mana istana pemimpin kalian? Pemimpin kami tidak memiliki istana yang megah, karena istana termegahnya adalah hati dan ruhnya sendiri yang senantiasa diterangi oleh cahaya takwa. Apa? Tidak memiliki istana? Jika yang Anda maksud adalah rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya tahu. Di dekat sini, Anda lurus saja, lalu belok kanan. Saya heran, orang tadi melihat peti emas yang kita bawa, tapi entah mengapa ia sepertinya tidak tergiur sama sekali dengan harta-harta ini. Iya, kita telah menyiapkan satu peti lain untuk diberikan kepada orang yang menginginkan imbalan untuk menunjukkan singgasana Umar bin Khattab. Sudah, kita harus segera menemui Umar bin Khattab. Orang Muslim tadi bilang Umar bin Khattab ada di sekitar sini. Baik. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan, menteri tersebut semakin kebingungan karena tidak ada seseorang pun yang terlihat seperti penguasa atau raja. Menteri tersebut kemudian bertanya lagi kepada seorang penduduk Madinah. Wahai orang Muslim, di manakah raja kalian yang namanya kini tersohor itu? Penakluk dua benua, penakluk dua imperium, Persia dan Bizantium itu? Tidakkah tadi Anda melihat di bawah pohon kurma yang baru saja Anda lewati? Itu seorang laki tengah memandikan dan memberi makan kepada seekor unta. Iya, aku melihatnya. Mengapa memang? Itulah sang khalifah dambaan kami, Umar bin Khattab. Ia tengah memberi makan dan memandikan unta. Apa? Dia khalifah yang hebat itu? Beritahu aku lebih jauh lagi perihal orang mulia itu. Bersihkanlah dahulu hatimu dari kotoran-kotoran duniawi. Terangi ia dengan cahaya lentera ketaatan, barulah kau bisa mengenalnya dengan baik, dan akan melihat kemegahan istana yang berupa ketakwaan, dan kau pun bisa memasuki istana itu bersamanya. Menteri dan pengawalnya tersebut
langsung menghampiri lelaki yang dikatakan sebagai Khalifah Umar bin Khattab. Permisi, apakah Anda benar adalah pemimpin Islam Umar bin Khattab? Ya, saya Umar. Mengapa Anda melakukan pekerjaan kotor ini, memandikan unta dan memberinya makan? Tidakkah hal tersebut bisa dilakukan oleh bawahan Anda? Ini adalah tanggung jawabku. Unta ini adalah milik anak-anak yatim dan para janda, milik rakyatku yang sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawabku. Aku takut jika kelak Allah akan menanyakan kepadaku sejauh mana aku memimpin rakyat-rakyatku. Apakah mereka menderita dan merasakan diterlantarkan dan tidak diurus olehku? Sang mantri pun terguncang hatinya. Ia takjub dengan sosok negarawan ideal yang selama ini digambarkan dalam kitab-kitab filsafat benar-benar ada. Tak lama kemudian, sang menteri dari Romawi itu bersyahadat Asyhadu an dan la mengikrarkan ilaha illallah wa keislamannya asyhadu di anna depan Muhammadar Khalifah Umar bin Rasulullah. Khattab. Demikianlah kisah keteladanan Umar bin Khattab. Beliau selalu hidup dalam kesederhanaan dan sangat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Sebagai khalifah, beliau sangat memperhatikan rakyatnya agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Sungguh beliau adalah seorang yang mulia dan dapat kita teladani sifat-sifat baiknya. Cukup sekian, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.